oke. Tamanku ya. 1, 2, 3. Tamanku, taman kanak-kanak paling oke. Tamanku, taman kanak-kanak paling indah. Tamanku, taman kanak-kanak paling asyik. Tempat kita bermain. Ada ayunan, ada jungkitan, putar-putaran dan seluncuran, lari-larian, kejar-kejaran, semua gembira dan semua tertawa. Hahaha. Anak-anak senang, ibu guru senang, mama papa juga ikut senang. Anak-anak senang, ibu guru senang, kakek nenek juga ikut senang. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah, sampaikan nanti. Selamat belajar, nak penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati guru, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Bukan karena bajuku ku pergi sekolah, bukan karena tasku ku pergi sekolah, bukan karena sepatuku ku pergi sekolah, tapi karena niatku ku pergi sekolah. Bukan karena ibuku ku pergi sekolah, bukan karena ayahku ku pergi sekolah, bukan karena temanku ku pergi sekolah, tapi karena niatku ku pergi sekolah. 2, 3. Mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya. Dianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, Israil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya menurunkan rizki. Israfil meniup sangkakala. Israil mencabut nyawa. Munkar dan Nakir bertanya dalam kubur. Raqib dan Atid mencatat perbuatan. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Alhamdulillah, kalau kabar teman-teman baik hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar sama Miss Evi tentang tema lingkunganku, subtema sekolahku. Nah, teman-teman tahu gak sih sekolah itu apa? Ya, sekolah adalah tempat untuk belajar atau mencari ilmu. Di sekolah, teman-teman akan mendapatkan banyak ilmu dan juga teman-teman juga akan mempunyai banyak teman loh. Nah, di sekolah, teman-teman akan belajar bersama ibu guru. Good job. Nah, di sekolah memiliki struktur organisasi teman-teman.
Di antaranya ada kepala sekolah dan ibu guru. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu sekolah dan struktur organisasinya? Sekarang kita akan mengenal identitas sekolah. Yang pertama, Miss Evi mau tanya nih, teman-teman tahu nggak teman-teman sekolah di sekolah apa ya namanya? Iya, sekolah kita adalah sekolah TKIT Baitul Aini. Nah, TKIT Baitul Aini berlokasi ada yang di Villa Wanasari dan juga ada yang di Medland Cibitung. Nah, teman-teman yang di Villa Wanasari juga ada ibu gurunya loh teman-teman. Teman-teman sudah ada yang kenal TKIT Baitul Aini Villa Wanasari? Teman-teman sudah kenal sama guru-gurunya? Ya, yang pertama ada Bu Heli, ada Bu Aini, ada juga Bu Wafdah. Nah, kalau guru yang ada di TKIT Baitul Aini Medland, yang pertama ada Bu Arum, Bu Lia, Bu Sri, Bu Dina, Bu Ayu, Bu Novi, dan Miss Evi. Nah, teman-teman sudah kenal kan guru-guru dari TKIT Baitul Aini? Nah, teman-teman sudah kenal kan ibu guru dari TKIT Baitul Aini? Nah, teman-teman juga harus tahu loh siapa sih kepala sekolah Baitul Aini? Ya, kepala sekolah TKIT Baitul Aini adalah Bu Andi. Nah, teman-teman tahu kan sekarang siapa kepala sekolah TKIT Baitul Aini? Good job! Nah, tadi Miss Evi sudah jelaskan ya kalau TK Baitul Aini memiliki lokasi yang pertama ada di perumahan Villa Wanasari dan yang kedua di Medland Cibitung. Nah, TKIT Baitul Aini pertama berdiri di perumahan Villa Wanasari dan yang kedua TKIT Baitul Aini berlokasi di klaster Taman Pluit. Dan yang ketiga, TK Baitul Aini juga berlokasi di klaster Taman Cilandak. Nah, selanjutnya Miss Evi akan menjelaskan untuk tugas hari ini ya. Tapi sebelum kita mengerjakan tugas, kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita mulai ya. Pertama, Miss Evi akan menjelaskan tugas untuk kelas TKB dan juga TKA. Nah, hari ini kita akan membuat tempat pensil dari kardus bekas odol atau pasta gigi. Nah, teman-teman di rumah jika punya seperti ini, teman-teman ambil ya. Nah, yang sudah tidak terpakai lagi nih, yang kosong seperti ini. Nah, selanjutnya kita siapkan juga kertas HVS yang sudah diberikan oleh ibu guru. Nah, selanjutnya Miss Evi sudah punya kardus sekecil ini. Miss Evi potong untuk membuat tutup dari tempat pensilnya. Nah, teman-teman kelas TKA dan TKB perhatikan ya bagaimana cara kita akan membungkus kardus pasta giginya dengan kertas HVS. Caranya sama ya teman-teman. Teman-teman udah siap? Nah, sekarang kita mulai ya membuat tempat pensil dari kardus pasta gigi. Nah, yang pertama yang teman-teman lakukan adalah memotong bagian atasnya ini. Kita potong ya dengan gunting. Hati-hati ya teman-teman menggunakan guntingnya. Seperti ini. Nah, kita potong. Setelah itu kita potong juga sisi kanan kirinya. Yang kecil ini. Potong jadinya seperti ini teman-teman. Jika sudah jadi seperti ini, kita bungkus kardusnya dengan kertas HVS-nya. Kita bungkus ya. Nah, untuk mengelemnya Miss Evi menggunakan double tip. Tapi teman-teman boleh menggunakan double tip atau isolatif yang teman-teman punya di rumah ya. Nah, sekarang kita bungkus deh. Yang pertama kita lipat dulu sisi sampingnya seperti ini. Nah, kita ukur dulu ya. Kalau sudah, bagian kertas ini kita beri isolatif atau double tip. Nah, setelah diberi double tip, kita tempel deh ke bagian sisi ininya. Nah, setelah ditempel seperti ini, kita tempel juga di bagian sisi satunya ya. Setelah diberi double tip, kita lipat untuk membungkus keseluruhan dari kardusnya. Nah, setelah jadi seperti ini teman-teman. Nah, karena di sisi satu kardusnya masih berukuran panjang, kita potong ya. Nah, segini. Teman-teman bisa tekuk segini biar teman-teman tahu nih ukurannya yang harus dipotong. Kita potong menggunakan gunting.
teman-teman bisa rapikan ya bagian atasnya. Nah, teman-teman bisa masukkan kertas sisanya ke bagian dalam kardusnya ya. Untuk bagian sini, yang satunya kita bungkus seperti ini. Teman-teman bisa lipat di bagian sisi kirinya, kemudian sisi kanannya membentuk seperti segitiga seperti ini. Kemudian dilipat sisi satunya dan lipat lagi di atas sisi satunya. Jadinya seperti ini teman-teman, seperti membungkus kado. Kita lem ya, kita beri isolatif atau double tip. Nah, setelah terlipat dengan rapi, selanjutnya kita akan membuat tutup dari untuk tempat pensilnya. Yang membedakan untuk tugas kelas TKA, nah di sini tempat pensilnya kita akan menghias dari origami. Nah, Bu Guru sudah memberikan origami, teman-teman bisa bentuk apapun sesuai kreasi teman-teman. Dan untuk kelas TKB, tempat pensilnya ini teman-teman gambar ya sesuai dengan kreasi teman-teman. Nah, Miss Evi akan contohkan dulu nih untuk tugas kelas TKA-nya. Untuk TKA-nya, nah di sini Miss Evi punya origami. Sekarang kita akan mencetak atau membentuk gambar sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Di sini Miss Evi akan membuat awan. Nah, bisa contohkan ya. Nah, setelah digambar seperti ini, kita gunting ya. Nah, seperti ini kalau sudah digunting. Selanjutnya, Miss Evi akan gunting awan yang satu lagi. Nah, setelah teman-teman selesai mencetak gambarnya untuk ditempel di tempat pensilnya, perhatikan posisi tempat pensilnya ya teman-teman. Yang ada lubangnya diposisikan di atas seperti ini. Kemudian kita ambil hasil cetakan gambar yang telah dibuat. Nah, di sini Miss Evi akan memberi lem pada awannya. Kita beri lem sedikit ya teman-teman. Buat awan, Miss Evi juga membuat bintang di sini. Nah, sekarang kita beri potongan awan dan bintangnya menggunakan lem ya teman-teman. Berinya sedikit saja, jangan terlalu banyak. Setelah itu, Miss Evi akan tempel bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya Miss Evi akan mengambil gambar yang berbentuk bintang. Bintangnya akan kita lem seperti sini ya teman-teman. Nah, kita beri lem dulu bintangnya. Nah, selanjutnya Miss Evi ambil gambar bintangnya, kemudian kita tempel di sisi sebelah sini ya teman-teman. Nah, kita beri dulu lemnya. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya Miss Evi akan memberi lem lagi pada awan satunya, kemudian kita tempel di bagian bawahnya. Nah, setelah teman-teman menempel, sekarang kita akan membuat tutup tempat pensilnya ya. Nah, di sini Miss Evi punya kardus bekas sedikit. Kemudian kita cetak bagian sini seperti ini. Nah, kita cetak ya menggunakan pensil. Seperti ini. Oh iya, TKB juga perhatikan ya cara membuat tutup tempat pensilnya sama step by stepnya. Nah, setelah mencetak, kita gunting ya hasil cetakannya. Nah, setelah digunting jadi seperti ini. Kemudian teman-teman ambil kertas sisa yang tadi kita gunting, tempat pensilnya sisanya, untuk membuat tutup tempat pensilnya. Nah, kardus ini nanti kita cetak di kertas seperti ini. Nah, setelah kardusnya kita potong, kita tempel pada kertas HVS-nya. Nah, setelah mengukur atau mencetak kardusnya, kita tempel kardusnya pada kertas HVS seperti ini. Kemudian kita lipat nih. Ukuran kertas HVS-nya kita hanya membutuhkan seperti segini ya teman-teman. Nah, setelah kita gunting, kita tempel kardusnya pada kertas HVS-nya. Kemudian kita lipat sisi kanan kiri atas bawahnya ya teman-teman. Seperti ini. Setelah dilipat sisi kanan kirinya, kemudian kita gunting lurus
bagian sininya teman-teman, ya ini kan ada bekas hasil lipatannya, kita gunting lurus seperti ini. Sebelah sini juga ya. Nah, setelah digunting semua, sekarang kita lipat nih teman-teman. Bagian yang kecil ini kita masukkan ke dalam seperti ini. Yang sebelah sini pun juga kita lipat ke dalam seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian kita beri. Nah, karena ukuran kertasnya masih belum rapi, kita rapikan ya teman-teman. Kita gunting. Nah teman-teman, sudah jadi deh tutup untuk tempat pensilnya seperti ini. Kemudian kita bisa coba, kita tutup ya tempat pensilnya. Nah jadi seperti ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa bagian sisi kertas yang dimasukkan ke dalam agar terlihat lebih rapi, teman-teman bisa mengelemnya ya. Alhamdulillah teman-teman, tugas untuk kelas TKA sudah selesai seperti ini. Nah teman-teman juga bisa menambahkan nama teman-teman ya di tempat pensilnya. Nah selanjutnya Miss Evi akan menjelaskan untuk tugas kelas TKB-nya. Setelah teman-teman membungkus kardus pasta giginya seperti ini jadinya. Nah sekarang kita akan menghias tempat pensilnya teman-teman. Caranya adalah teman-teman boleh menggambar bebas di bagian tempat pensilnya. Nah sekarang Miss Evi akan contohkan ya cara menggambarnya. Hari ini Miss Evi akan memberi rumput bagian bawah dan juga ada bunga-bunganya. Nah yang teman-teman butuhkan adalah pensil dan krayon. Nah sekarang Miss Evi akan membuat atau menggambar rumputnya ya bagian sisi bawahnya. Nah setelah ini sudah membentuk seperti ini, sekarang Miss Evi akan membuat bunga-bunganya. Nah setelah membuat rumputnya seperti ini, sekarang kita warnai ya rumputnya. Nah, setelah rumputnya diberi warna, sekarang kita akan menggambar bunganya. Miss Evi mau bikin batang bunganya dengan warna coklat. Oke, kemudian bunganya Miss Evi mau warna pink. Kita bikin ya bunganya. Teman-teman boleh berkreasi bunga sesuai dengan kreasi teman-teman ya. Miss Evi juga mau bikin bunga lagi. Nah, teman-teman bisa melanjutkan gambarnya ya sesuai dengan kreasi teman-teman. Nah, sekarang setelah tadi kita belajar membuat tutup tempat pensil ya, teman-teman bisa ambil tutupnya kemudian kita cocokkan ke tempat pensilnya. Alhamdulillah tugas TKA dan TKB sudah selesai. Nah teman-teman boleh menambahkan nama teman-teman masing-masing ya di tempat pensilnya. Nah selanjutnya Miss Evi akan jelaskan tugas untuk kelas PAUD. Nah kalau untuk kelas PAUD teman-teman membutuhkan kardus bekas susu seperti ini. Boleh pakai kardus apa saja ya teman-teman. Kemudian kertas kado, kemudian tali rafia bekas. Nah, selain bahan 3 tersebut, teman-teman juga butuh gunting dan isolatif atau double tip. Nah, yang pertama kita membungkus kardus susunya dulu ya dengan kertas kado. Perhatikan cara Miss Evi membungkusnya. Nah, yang pertama kita letakkan kardus susunya di tengah kertas kadonya, terus sisi bagian ini kita lipat ya. Seperti ini. Nah, di sini Miss Evi sudah tempelkan double tipnya. Untuk bagian sisi atasnya yang tadi kita robek atau kita potong menggunakan gunting, karena ini kepanjangan, kita potong ya. Nah, setelah dipotong, kertas ini lebihnya kita masukkan ke bagian dalam kardusnya.
kita tekuk atau lipat dengan rapih ya. Nah, sudah jadi. Untuk sisi bawahnya yang tadi kita tidak potong, kita lipat ininya kertasnya seperti ini. Oke, membungkus kado. Seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita beri selotip atau double tip ya. Nah, selanjutnya kita akan memberi tali pada kardusnya ya supaya menjadi gagang tasnya. Nah, di sini kita menggunakan tali rapia seperlunya saja ya teman-teman. Nah, Miss Evi hanya menggunakan tali rapia sepanjang ini. Dan teman-teman juga perlu menyiapkan staples. Teman-teman meminta bantuan bunda di rumah ya. Nah, sekarang Miss Evi akan tunjukkan caranya. Sisi satu tali rapianya kita masukkan ke samping bagian dalam kardusnya seperti ini. Kemudian kita staples ya teman-teman. Nah, untuk sisi satunya lakukan hal yang sama ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, jadinya tasnya seperti ini deh. Nah, bagus kan? Nah, teman-teman boleh sekreasi di rumah ya. Alhamdulillah, pekerjaan dan tugas belajar hari ini sudah selesai. Sekian dari Miss Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.